Kenapa? Di setiap provinsi ketika ada masa pendidikan awal itu dibagi-bagi antara anak gubernur, anak ketua DPRD, anak ini dibagi-bagi. Nah kalau memang antum punya anak sebagai gubernur nggak berangkat, saya harus ada uang kedede, harus ada uang permakluman. Jadi walaupun anak antum nggak dikasih, cucu saya harus kasih 2 atau 3 miliar. Terus terang itu adanya. Saya tidak berlebihan, ya. Nah kalau mau jadi ya mungkin nanti diantaranya Pak Soam misalnya, Pak Soam ingin cucunya bisa jadi Kapolri, masukin Akpol. Uang pangkal 10 miliar, bayar Pak. Bapak tabungan kan 50 triliun, bayar 10 miliar encer. Itu persoalan kita. Kita sering menganggap yang kita bela itu hanya bencana alam. Bencana politik, bencana akhlak tidak kita biayai. Terus terang saja, ayo kalau mau kita sadari, kalau cuma sekedar jadi wali kota, saya katakan dengan izin Allah, dengan kerendahan hati, itu soal kecil. Pertanyaannya mau tidak? Ya, kelompok-kelompok komunis itu sekarang 200 orang karena mereka dibiayai langsung sesepuh mereka, baik yang dari Jerman, dari Prancis, dari Cina, dari Belanda dibiayai, dan bantuan mereka miliaran untuk satu orang. Kita 1 rupiah saja nggak pernah ngasih kok buat caleg. Pemilu togut, pemilu kafir. Akhirnya semua dominan mereka. Bubarkan HTI, dibubarkan FPI. Ya, iya. Kalau saya tidak masuk pada memuja-muja demokrasi, kalau kita tidak bisa yang ini, berani nggak kita pakai punya pola Taliban? Saya sudah berulang-ulang bilang, kalau pakai pola Taliban 5 syaratnya. 1, kita punya pemimpin yang pemberani, tidak takut mati dan berpengaruh, karismatik minimal 90%, warga Indonesia setuju. Mari kita gulingkan Jokowi. Semua ini enggak, yang lain ngumpet. Mana ibu doang setuju, yang lain enggak. Ibu kan cuma 60. Ini kan fakta kan gitu. Yang kedua, kita mesti punya laskar yang bisa memberikan balasan. Kalau anak buah kita ditangkap Densus, tangkap Densusnya. Sekarang gerakan mana yang punya laskar berani nangkap Densus? Ada gemeteran semua, kencing-kencing semua. Maksud saya kalau belum bisa yang itu, pakai yang ini dulu gitu. Ya. Biaya. Kalau kita bergerak untuk sebuah operasi gerakan perjuangan yang besar, lalu ngasih makan 10.000 orang seperti ini, makan 3 kali tuan-tuan. Anda cuma bayar 100.000. Ya, saya menyoal angka nominal, enggak logika. Ya, yang Anda makan kan juga bukan cek menu dapur Solo semua. Ya, Anda boleh makan di bawah yang Anda makan itu berapa kenanya kalau satu porsi kayak gitu. Saya tidak ingin mengajak, bukan itu yang saya soal. Kalau Anda ngumpulkan orang 10.000 orang, lalu Anda kasih makan dia, ternyata pertemuannya dari jam 6 sampai jam 6, kan berarti kali makan. Masa bilang ini, saudara-saudara, makannya bayar sendiri ya. Nah kan nggak mungkin mau bikin negara, suruh masih makan orang, diundang orang, suruh bayar sendiri-sendiri. Apalagi media mainstream. Ingat nggak 212, tanggal 2 bulan Desember 2002, dengan enaknya itu Metro TV mengatakan, pemirsa hari ini hari Jumat tanggal 2 bulan Desember 2016 telah berdatangan sekitar 5.000 orang ke Monas. Memang 5.000 dia bilang. Ketika orang mulai komplain, dia robah. Oh ya maaf pemirsa, ada 50.000 orang. Padahal dari NHK, dari BBC, dari ABC, dari berbagai media internasional, tanggal 2 bulan Desember tahun 2016, hari Jumat itu yang ada di Monas dan radius itu sekitar 13,7 juta orang. Sama dengan ibu-ibu dikasih uang oleh suaminya 13,7 juta nih suaminya kasih. Lalu ibu bilang, makasih ya Kang Mas, aku sudah dikasih uang 50.000. Kan gitu. Kalau mau dikeplak sama lakinya. Ya kan kira-kira gitu. Dan itulah maksud saya media. Punya media apa kita kita bicara panjang lebar, ujung-ujungnya dibilang apa? Hoax. Kan betul kata Rocky Gerung. Kok yang paling sejati itu pemerintah punya, penguasa punya, dia semua punya. Untuk berbohong. Ya. Kalau yang namanya apa sudah dihentikan, ya mestinya kan tidak ada lagi bicara apa booster-boosteran itu udah nggak ada lagi kalau udah dihentikan. Kan kementerian sudah mengatakan udah nggak perlu lagi vaksin, nggak perlu lagi. Ternyata ya ujung-ujungnya duit lagi.
yang masuk ke uang ke perutnya si Luhut. Ya, cuman orang nggak pernah nanya bagaimana peran Tito Karnavian si penjahat itu. Itu penjahat sejati ada di situ, nggak pernah dibahas. Penyiapan SDM satu sisi, pengambilan peran di sisi lain, kedua hal ini menjadi sangat strategis dalam peran sejarah umat Islam Indonesia. Jadi hari ini sekecil apapun teman-teman, ini merupakan upaya kita untuk menjadi diri kita sendiri. Maka bulan depan khusus muslimah, pastikan perwakilan dari Boyolali, dari Sragen, dari Klaten ada yang ikut. Silakan teman-teman mulai mencari teman-teman. Mbak, ngeliatin kalau nggak bisa, Anda cari tetangga, saya kasih ini, saya ongkos ini. Kamu berangkat. Gitu. Itu namanya kan khusus muslimah. Kamu kan kalau libur sehari nggak apa-apa kamu nggak datang, tapi kirim orang. Iya dong, kan berjihad dimulai dengan bi amwalikum. Kalau udah orang yang nggak bisa, nggak jadi ikut, orang lain nggak diongkosin lah. Malaikat ketawa minta sorga gratis. Next. Nah, ini dia. Yang kelima, ada beberapa sentra institusi umat yang perlu dikelola secara profesional, yakni masjid, pasar, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, ormas, orpol, institusi lainnya seperti perbankan, peradilan, birokrasi. Dan kita tidak membagi-bagi. Kebanyakan orang Islam anaknya sekolahnya di fakultas ilmu pendidikan. Ada ngaku ujung-ujungnya hafal Quran 30 juz. Hafal 30 juz itu bukan prestasi. Hafal 30 juz itu adalah fondasi gitu Ustaz Irfan. Hafal Quran jadi jenderal, hafal Quran jadi kapolri, hafal Quran itu. Ini baru hafal Quran udahan. Gak diamalin mungkin iya Bu, tapi maksudnya hafal Quran itu harusnya sebagai landasan, bukan sebagai terminal akhir. Bayangin kalau hafal Quran terus jadi kapolri, maka seluruh nanti pengetesan dengan kalau yang hafal naik pangkatnya 2 tahun sekali, yang nggak hafal 20 tahun sekali. Iya kenapa? Kenapa tidak? Kalau memang dia dari SMA-nya udah hafiz kan tinggal di murajaah selesai itu. Ada dia punya memori hafalan selama dia nggak banyak berbuat maksiat dan sombong kepada Allah, apalagi kepada yang dilarang oleh Allah. Pasar rakyat sudah dihabisi. Pasar Klewer dibakar, yang membakar tidak ditangkap, tapi yang mengumumkan ada yang membakar justru ditangkap. Silakan Anda yang orang Solo, bener nggak omongan saya? Emang itu faktanya kan begitu. Pasar Klewer, Pasar Turi, Pasar Panimbang, Pandeglang, Pasar Curug, Tangerang, Pasar Cianjur. Jadi rentang antara tanggal 2002 sejak dibakarnya Pasar Tanah Abang, yang dari sana tadi 98% didominasi oleh orang Padang dan Jawa Barat, maka di Tanah Abang itu ada namanya Los Tasik. Dan di pasar Tanah Abang itu ada pedagang dari Arab, pedagang Betawi dan pedagang Muslim 98%. Sekarang terbalik, semuanya milik Cina. Di tempat Cina kita nggak punya dapat bagian, di tempat kita dia minta bagian, itulah Cina. Rentang tahun 1972 sampai 2002, lebih dari 500 sampai 1000 pesantren di Sumatera Barat itu dibiayai oleh pedagang-pedagang pasar Tanah Abang. Pasar-pasar Tanah Abang juga membiayai pesantren-pesantren di Jawa Barat. Tapi setelah dibakar tahun 2002, habis. Ya. Ini harus dipahami bahwa sebenarnya kita umat Islam ini tidak melihat bahwa musuh kita sudah menyerang kita dari dulu. Nah, yang kepengen sekarang kan pengen jadi PNS kan? Ya, kan yang ada di batok kepala kaum pribumi PNS. Saya ingat betul kok di kampus waktu itu. Mati, mati. Jadi mati kalau nggak jadi PNS mati. Iya, saya tuh lihat langsung ketika salah satu teman saya namanya Pak Kusmajid. Kenapa tuh Pak? Tuh anak teriak-teriak. Ya Ustadz, orang tuanya di kampung dari NTB nangis. Anaknya nggak bisa ikut daftar jadi ASN atau PNS. Kenapa? Karena IPK-nya 2,9. Kan untuk sekedar baru masuk daftar saja harus 3,0. Ya. Itu pun belum tentu dapat. Nah, kalau 2,9 kan belum tentu, udah pasti nggak bisa ikut seleksi. Next. Nah, apa agenda kita? Ya, agenda kita, saya mohon kepada teman-teman panitia agar saya diberitahu untuk setengah jam sebelum selesai supaya dialog kita agak banyak. Jangan sampai tinggal 5 menit, belum selesai pembahasan.
Agenda umat Islam, jangan pergi dulu, sabar dulu. Agenda umat Islam kontemporer, apa yang perlu kita lakukan? Mari kita pikirkan, jangan sampai di sini seorang Alfian Tanjung hanya mempertontonkan sedikit kemampuan yang dia punya. Mari kita mulai next. Kita harus mensosialisasikan situasi persoalan umat Islam secara nasional sehingga umat Islam memahami peta situasi, sejarah, resiko terburuk yang akan dihadapi oleh kaum muslimin dalam penegakan Islam. Kita mau bicara apa? Tanah-tanah ini sertifikatnya sudah milik orang Cina. Secara nasional tanah kita 72 sampai 84% sertifikatnya sudah di tangan orang Cina, itu satu. Yang kedua, orang-orang Cina itu memiliki yang namanya the grant of certificate. The babon of certificate. Kalau kita ingat kasus Meruya, kasus yang ada di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Jadi tanah, misalnya tanah Pak Irfan, tanah Mas Oki, tanah Mas Zuhud, itu seluruh tanah total tuh tahu-tahu atas nama saya. Aisyong Alfian Aisyong. Nah, jadi ketika tahu-tahu Mas Irfan mau jual tanah, nggak bisa, harus izin dulu sama saya. Kalau saya nggak ngizinin, dia nggak bisa jual. Lalu kan lo mau gue kasih izin, dijual, kasih dulu ke gue 2 miliar. Terus terang saja, biar Anda tahu negara ini sebenarnya gara-gara Jokowi, tukang bohong. Kan bagi-bagiin sertifikat tanah, tapi bohong. Dia yang bagi-bagiin, padahal itu hoax. Makanya Pak, siapa tuh, Sofyan Jalil nggak berlanjut jadi Menteri Pertanahan atau BPN itu. Ya. Jadi negeri kita ini sudah dirusak oleh orang yang ngurus negara. Betul kata Soekarno. Suatu waktu kalian akan melihat negara kalian akan diurus oleh pemerintahan yang lebih kejam dari para penjajah. Soekarno tuh yang bilang, PDI Perjuangan yang punya. Gitu. Jadi sosialisasi situasi persoalan umat, kita nggak boleh nyalahin orang lain, mari lihat internal. Coba bayangkan, Ammar, kamu duduk di sini, kamu karena kamu berbakti sama ibu kamu. Coba kalau enggak, kamu ngacir juga. Ya. Enggak, dia mantap sekarang, Mar ya. Tos. Ini nanti mungkin ke depan nanti saya bisikin sama Mas Indra dan semua teman-teman. Kita nanti akan adakan daurah tunas. Pesertanya anak umur 6 tahun sampai 11 tahun. Saya bisa nanti. Saya udah punya modulnya, nanti kita mainkan. Anak Baluarti udah pernah ngalamin itu 42 orang. Istri saya sampai kaget. Saya ngisi anak-anak itu di Baluarti. Kita bawa makanan, bawa mainan. Karena saya kan memang basic saya pendidik. Saya pernah ngisi Maulid Nabi di Taman Kanak-Kanak. Seru. Iya, bisa. Saya bisa. Ya, kalau saya urusannya yang begitu-gitu, saya jamin. Makanya murid-murid saya tahun 40 tahun yang lalu kalau ketemu juga tetap Jihad Alfian. Mereka panggil saya kakak, tidak manggil Ustaz. Next. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Kaderisasi di semua lini dan sektor aktivitas umat secara terprogram berkelanjutan seharusnya dilakukan guna melahirkan SDM yang unggul di bidangnya masing-masing, memiliki militansi, mengumat, mengindonesia dan mendunia. Nggak terbukti itu Pak Pur, semua lengkap sampai pulang nih, nggak ada yang pengen pulang kok. Ya karena apa? Karena yang namanya mesin kaderisasi akan membangun adrenalin perjuangan, dan di saat seperti itu tidak ada lagi orang yang akan mengeluh, saya sudah tua. Tidak. Umur tidak akan pernah dikalahkan oleh ideologi dan idealisme perjuangan. Jadi saya hari ini tetap ingin mengatakan, idealisme perjuangan tidak bisa ditumpukan dengan yang namanya remaja selama dia subuhnya belum ke masjid. Ya. Community of teenagers, komunitas remaja yang bisa diharapkan berjuang, berjihad di jalan Allah, hanya yang sholat subuhnya di awal waktu, tiap hari selama hidup sebelum mati. Cuma sekali-sekali mah nggak jelas, Mar. Ya. Tadi subuh ke masjid nggak, Mar? Belum ya, besok ke masjid ya. Mulai besok gitu ya. Dan seterusnya. Nah, sama dengan kaderisasi ibu-ibu. Ya, kalau tadi Bunda Sri bilang, saya kalau ke Lampung itu pasti Mary, saya bilang, Mer, kumpulin teman-teman. Nah, kita daurah muslimah biasanya. Ya. Saya di tiap-tiap daerah tuh punya kegiatan, saya sudah saya sampaikan pada istri saya. Saya dari rumah, masjid dan umat.
Dengan segala kekurangan saya, rumah, masjid, dan umat. Ustadz makan dari mana? Ya makan aja, tinggal makan, tinggal nyuap, makan dari mana? Tadi kan makan juga makan sama-sama. Kan saya nggak dibayar, nggak bayar 100.000 ya. Saya bayar nggak tadi? Terus yang bayar saya siapa ntar nih? Wah, cakep tuh jawaban. Cakep, udah bener dah. Next. Ayo. Nah, yang ketiga, sinergitas potensi umat ini menjadi tugas mulia dari MUI. MUI sebetulnya sangat efektif kemarin ketika Bapak Ma'ruf Amin dengan segala hal yang dia lakukan telah di backup oleh Muhyiddin Junaidi, Pak Anwar Abbas, Khalil Nafis yang dari NU dan beberapa bagus. Tapi kan kemudian MUI hari ini tidak ada ketua umum karena ketua umumnya sudah 2 tahun mengundurkan diri. Ya, jika yang belum tahu ya, MUI itu nggak ada ketua umumnya, udah mengundurkan diri dan saya sampai sekarang masih cari-cari cara mau tanya biar dapat jawaban yang sebenarnya. Ya. Mesti ada sesuatu. Nah, saya belum tahu, jujur aja saya sampai sekarang. Tapi kalau bahwa MUI sehari ini tidak ada ketua umumnya, itu omongan saya bisa dikonfirmasi. Sadaqta, mesti benar. Tapi siapa dan kenapanya saya belum bisa terangkan. Karena saya jujurnya memang belum nanya secara empat mata. Biasanya kalau tokoh-tokoh pusat, kalau ditanya depan umum, jawabannya diplomatis. Dia nggak jawab yang sebenarnya saya nggak enak. Di forum pengkaderan kalau cuma ngomong basa-basi. Muhammadiyah, NU, Dewan Dakwah, FPI, dan lembaga representatif lainnya untuk membangun kekuatan umat yang signifikan dan permanen. Jadi kumpulan-kumpulan kita hari ini mesti semua kita punya singgungan. Pasti Anda kalau nggak berhubungan dengan Muhammadiyah pasti dengan NU. Apa nggak sekolahnya dulu, kalau nggak organisasinya kan gitu. Kalau nggak dengan Dewan Dakwah, kalau nggak dengan FPI, ya sudah sama, udah nggak usah terlalu disoal. Yang penting niatnya Islam, caranya Islam, tujuannya Islam. Itu yang mungkin sering dimakan di kita. Next. Tolong jangan lupa memberitahu saya. Loh, kok muncul gini ya? Nah ini perhatikan. Yang keempat, distribusi dan promosi. Hal ini dilakukan secara terorganisir sehingga secara aplikasi menjadi sebaran peran yang merata, bisa terhindar dari peran yang tumpang tindih, juga bisa diketahui peluang yang masih bisa digarap. Ketika Ibu Dewi Purnamawati meninggal dunia, Anda akan kebingungan siapa pakar kristologi yang ada di tanah Jawa ini. Terlepas masih punya yang lain, tapi nama beliau. Atau satu waktu Anda mendengar Alfian Tanjung meninggal dunia, Anda mau nanya pada siapa soal anatomi gerakan komunisme PKI dalam bentuk kajian tuntas dan bedah tuntas. Tidak ada unsur tekebur atau sombong atau ujub. Artinya perlu ada distribusi dan promosi. Maka perlu ada yang namanya mulazamah, perlu ada yang namanya TOT, perlu ada yang namanya kajian kupas tuntas PKI atau komunis Indonesia secara sedemikian rupa. Tema kita kan dari tadi kan nggak pernah bahas apa-apa soal PKI kan Mas Irfan? Ya saya juga nggak mau karena nanti kalau itu dibahas lagi juga butuh sekitar 15 sampai 20 jam. Lah, jadi kacau. Kacau lagi memang banyak hal yang kita tertinggal. Ya nanti lain waktu kalau memang nanti disepakati tentu saya nggak mau menawarkan diri terlalu lelah kalau kita semua ya. Ini aja kita cukup menguras energi. Nah, yang keempat distribusi, promosi. Jadi kepada Ustadz Irfan misalnya ada orang gini-gini, udah Ustadz aja. Kalau ada kekurangannya bisikin ke saya. Ini kita kan enggak, kelebihannya enggak disebut, kekurangannya disampaikan. Akibatnya kita enggak saling besar, bukan antum di tempat lain. Ya. Coba kalau kita, oh iya no, gini, bagus. Kekurangannya kita kasih tahu dia berdua. Kekurangannya kita bisikin, kebaikannya kita umumin. Kan begitu kata iklan orang jualan. Kalau kau enak, umumkan pada orang lain. Kalau kau kecewa, lapor pada kami. Kan begitu. Next. Nah, menumbuhkan budaya belajar, budaya bisnis dalam bingkai dakwah, jihad, sehingga generasi pelanjut perjuangan Islam di Indonesia merupakan SDM yang terpelajar. Saya di kampus banyak mengajar mata kuliah ilmu pendidikan. Mula pertama, tinggal 8 menit baru kasih tahu. Tadi dibilangin 30 menit, gak diingetin. Ya ilah, mau gimana urusannya.
Kalau ada yang pernah tahu, saya mengajar di kampus UHAMKA itu sejak tahun 1990-an. 91, 92. Mahasiswa saya tidak akan pernah sanggup masuk kelas kalau cuma bawa badan, nggak bisa. Karena harus masuk kelas sesuai waktu, harus bawa buku, harus bawa Quran. Ustadz Irfan, kalau boleh saya laporan, saya kadang-kadang benar-benar menggigil badan saya itu. Bukan karena demam. Ternyata mahasiswa-mahasiswa itu banyak yang berasal dari pesantren, yang baca Quran itu bagus benar. Dan kita biasa sebelum kuliah dimulai, tasmi dulu. Beberapa mahasiswa itu baca Quran tuh, maaf ya, saya ingin mengatakan secara emosional, itu sampai tembok-tembok itu bergetar. Ya, ini memang mungkin itu terlalu hiperbol, tapi saya merasakan betapa anak-anak yang masih pagi, baru datang, dia masih remaja, kita baca. Nah, terus saya menghubungkan antara bahasan ini dengan ayat. Wah, anak-anak kadang-kadang 2 SKS yang cuma 1,5 jam itu kadang-kadang kita belajar bisa sampai hampir 3 jam. Pak, udah kelewatan, Pak. Berapa kelewatannya? 2 jam. Nah, bayarnya tambah dong. Dosen nanya, nggak dibayar-bayar tuh Ustadz. Ya. Menumbuhkan budaya belajar, budaya bisnis dalam bingkai dakwah dan jihad sehingga generasi pelanjut perjuangan Islam di Indonesia merupakan SDM yang terpelajar. Pintar, berani, soleh, dan rendah hati. Ya. Jangan merasa pintar mempermalukan orang yang dianggap kurang pintar. Kalau Anda pintar berbahasa Arab, nggak usah ngomong bahasa Arab sama orang yang nggak bisa, itu namanya sombong. Iya beneran. Kita harus belajar, kita harus berinteraksi dengan orang yang dengan kita. Nggak usah maksain bahasa Inggris, kalau bego pakai bahasa Inggris bikin malu aja. Iya, bukan di sini, bukan di Indonesia. Next, habis ya. Oh, maaf ya, belum ada banser nih Mbak Etik nih. Ya, isinya baru kokam. Habis bansernya pernah ada ketika dia foto bersama dengan saya dimarahin sama atasannya. Karena ada banser ternyata banyak juga yang fans Alfian lovers. Iya, pas fotonya nyebar, kita dimarahin Pak. Wah, nanti banser bukan cinta Islam dong, cinta PKI dong kalau gitu. Masa banser yang ini moto dimarahin. Ya. Apa yang akan kita lakukan? Insya Allah ini bagian yang bisa kita coba ikhtiar. Next. 1. Jadikan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai sumber ilmu, sumber inspirasi, sumber motivasi dalam melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Ya. Sebenarnya berpartai politik boleh nggak sih menurut Islam? Nah, kata ibu boleh, yang bilang kafir juga ada. Nah, itu maksud saya, kalau orang-orang sekali berbuya hamka, sekali bernatsir, orang-orang yang mampu berbahasa Arab, hafal Quran saja dulu, mereka tidak melihat ini sebagai yang mutlak-mutlakan ditolak, ya sudah, kita lihat saja ini sebagai mekanisme mubah. Ya. Oke, yang kedua. Dua, jadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat yang diawali dengan arsitektural yang kondusif. Itu mungkin Masjid Al-Falah Sragen keren ini ya. Karena ada tempat tidurnya segala macam. Makan tiap hari makan gratis. Itu pengeluaran tiap bulan 60 juta itu ngajak makan buat jamaahnya. Tapi jamaahnya nyumplangnya cuma 2.000 rupiah. Aduh. Nah lihat, sistem kepengurusan. Saya sering mengumumkan walaupun banyak yang bilang udah jangan dipersoalkan ntar ribut terus. Sebetulnya DPM atau DKM? Mas Irfan, jadi pengurus masjid itu DPM atau DKM? Iya, antum sama gue lupa. Kita ini kan kebanyakan nyebutnya DKM, Dewan Kemakmuran. Kemakmuran itu orang apa sifat? Ya bukan orang, berarti gak ada yang ngurus dong kalau pakai DKM. Harus DPM, Dewan Pemakmur Masjid. Baru orang yang ngurus. Tapi coba-coba mendebat ini, ada juga berantem sampai 5.000 tahun. Di negeri kita tuh udah karena istilah-istilah yang salah kaprah Mas Irwan, susah dibalikin. Saya cuma mau ngasih tulisan aja biar ada inspirasi gitu, ya. Oh ini takmir masjid, ini pengurus DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Lah orangnya mana? Nggak ada, adanya Dewan Kemakmuran yang makmur, duitnya banyak. Indonesia begitu deh. Masjid sebagai pusat kegiatan yang diawal dengan arsitektur. Bukan mewah-mewah, tapi secatatan saya,
Kalau masjid sudah dibikin mewah dan megah, mesti ada sistem keamanan dan ada satpam. Dan pasti, maaf, bisa dipastikan, maaf, kemungkinan besar, maaf, tidak akan pernah ada dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Masjid-masjid mewah, masjid-masjid besar, masjid-masjid yang operasionalnya sebulan 600 juta, Anda tidak akan pernah mendengar ceramah atau khutbah sebagaimana yang distylish oleh seorang Alfian Tanjung. Jauh ke laut, nggak ada. Ya, yang ada yang dengerin khutbah sambil tidur. Ya. Saya berani ngomong gini karena saya kan keliling Indonesia. Masjid-masjid yang mewah-mewah, masjid yang bagus-bagus, mesti khatibnya yang pinter-pinter. Saking pinternya orang mendengar khutbah sambil tertidur. Itu fakta itu Bang Irfan, jangan marah sama saya. Itu lihat aja, ntar lihat nih, Masjid Ziyad nih, Zayed ya. Ntar kita lihat nih, kata kalau nggak salah nih awal Februari ini mau dibuka katanya. Next. Jadikan keluarga sebagai institusi pendidikan primer yang akan sangat membantu pihak sekolah, pesantren, dan mendidik SDM umat tersebut. Jadi sekolah rumah itu benteng awal dan mesin awal. Jangan jadi tempat lepas tangan, merasa sudah bayar anak, sudah. Akhirnya di rumah sholat nggak berjamaah, hafalannya nggak dilakukan. Saya tidak bisa bicara banyak, karena itu saya temui langsung, baik di rumah saya pun di rumah teman-teman saya. Kenapa? Rumah itu tidak menjadi madrasah. Rumah tidak dijadikan tempat anak itu mengerti bagaimana makan tuh duduk, tangan kanan, baca doa. Ya, makan sambil nonton TV, tangan kiri minum gitu. Kalau ditegur kita dimarahin. Berawal nih, cerewet orang tua nih. Ya bukan di sini ya, tapi di Indonesia. Habis, next. Ini bagian sebetulnya harus dibahas agak dalam, tapi saya tidak membidangi ini secara khusus. Bangun sentra-sentra yang menjadikan umat sehat, sejahtera, memiliki harga diri dalam kancah pergaulan tingkat lokal hingga nasional. Justru sekarang Cina yang paling banyak memegang emas. Karena transaksi dengan menggunakan dolar, transaksi menggunakan dengan uang kertas itu merupakan penipuan manipulatif yang belum tergantikan. Kita dibohongi oleh lembaran-lembaran kertas yang mau nggak mau, walaupun kita ngomong begini kita masih pakai itu. Tanya sama yang ahli, mungkin Ustadz Irfan ngerti nerangin. Next. Sadari akan adanya gerakan musuh baik dalam komunitas umat Islam, mukmin yang saling mendengki, kaum munafik, fasik, pengkhianat, musuh abadi umat yakni iblis, kaum Yahudi, kaum Nasrani, serta kaum penyembah selain Allah lain termasuk komunis. Justru komunis itu yang paling berbahaya. Kalau iblis dia bilang, wahai Allah, aku sudah difatwakan atau sudah divonis masuk neraka. Aku akan ganggu manusia dari depan dan belakang, kanan dan kiri, illa min ibadakal mukhlasin. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Kalau iblis mah, kalau komunis mah Allah juga percaya dia. Makanya orang komunis sejati harus dibunuh. Harus disembelih itu, jangan dibahas lagi. Itu harus seperti Idul Adha. Nah persoalannya sekarang dibalik, yang dibunuh yang anti komunis. Yang anti komunisnya pada pesantren dibakar, Ustaz Alfian di penjara ya, Habib Rizik FPI-nya dibubarin. Itu tadi. Mari kita tutup. Masih ada kalau nggak salah satu lagi. Hah? Nggak ada lagi kalimatnya? Ada. Jangan habis dulu. Ya. Walaupun kalimat ini singkat, ini jadi strict buat saya. Selamat berjuang, berproses untuk memenangkan kepentingan aspirasi umat mayoritas di Indonesia, yakni umat Islam. Apa yang kita sampaikan paling tidak menjadi rumus utama yang akan kita buat rumus turunannya pada pengkaderan kita di bulan Mei nanti. Tidak perlu memaksakan diri karena benih-benih unggul akan tetap mencari tanah yang subur untuk dia bertumbuh. Ya. Kita akan lihat tanggal 17, 18, 19, 21. Saya tidak perlu memaksakan matahari terbit. Setiap terbit matahari akan muncul dari tempatnya. Matahari terbenam akan berhenti di ujung tempat dia terbenam.
Itu saja. Jadi nanti ingat-ingat tanggal 17, 18, 19, 21, 5 hari kita akan olah dan komandannya Mas Pur. Saya cukupkan dulu. Terima kasih Ustadz Safrian Tanjung yang sudah memberikan materi kedua ini, yaitu tentang dilema mayoritas. Materi ini tadi sudah termasuk tanya jawab sebenarnya jamnya. Nanti kita masuk sesi evaluasi dan penutupan sampai jam 6 menjelang maghrib. Cuman ini kayaknya masih ada waktu beberapa menit, mungkin kalau ada peserta yang mau bertanya. Usulan saya mungkin tidak harus bertanya. Kita minta nih Bapak kita nih ada 2 bertahan. Berikan mereka untuk memberikan rasa batin, rasa, kan orang tua itu pernah muda. Iya, beliau pernah. Ini ada ibu kita juga. Kita minta setelah mendengarkan ini apa sih sebetulnya yang ibu rasakan? Alfian ini harus ngapain lagi gitu. Saya pikir penting. Saya pikir tidak harus bertanya karena ruangan ini bukan ruang kuliah murni. Ini ruang kita berdaurah, kita ruang berdaur ulang, kita. Nah, saya pikir tinggal amainkan saja waktu, antum yang menentukan. Saya mau mendengar dan mencatat. Kalau nanti dipandang perlu, saya akan memfeedback. Begitu aja. Silakan. Iya. Terima kasih. Untuk sesi tanya jawab mungkin kita skip ya. Kita coba untuk ada masukan, khususnya dari sesepuh itu bagaimana kita harus melangkah, khususnya gerakan kita ini. Kemudian terkhusus juga untuk Ustadz Alfian Tanjung harus bagaimana untuk mengkader kita supaya kita betul-betul menjadi jihadis sejati. Mungkin dimulai dari sesepuh putri, siapa yang bisa mewakili satu aja? Bunda Sri mewakili satu, ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sekian kalinya kita berbicara masalah pengetahuan yang kami dapatkan. Kami berharap Ustadz seperti ini bisa dilanjutkan ke anak-anak generasi muda, karena saya tidak akan kembali muda. Dan yang penting ini anak-anak, memang saya juga prihatin sekali kapan semua bisa terjangkau oleh Ustadz. Saya mendoakan Ustadz itu senantiasa sehat dan senantiasa memberikan semua ajaan-ajaan kepada anak-anak kita untuk mempertahankan agama kita. Mudah-mudahan Allah akan melindungi Ustadz, dilindungi oleh tentara malaikat langit dan tentara malaikat bumi, sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Ya Allah. Kan prihatin sekali Ustaz. Waktu zaman 65 kemarin seperti itu. Ini kan malah tambah orangnya banyak. Seperti apa saya membayangkan, udah nggak bisa membayangkan. Kalau dulu itu kita hanya sedikit, tapi kita bisa istilahnya menutup kegiatan dari para singkek-singkek itu ya. Itu sampai obong-obongan pun terjadi bisa. Kenapa ini kok nggak bisa? Saya tuh sampai gini, apa kok kudune melayangkan bom ini ke perusahaan-perusahaan saya gini. Ini loh jiwa saya. Karena kok makin lama makin seperti ini. Alhamdulillah di Morowali, mudah-mudahan yang berjihad di Morowali senantiasa mendapat lindungan dari Allah. Dan nanti kalau nanti diteruskan di sini, anak muda siap menunggu nanti bagaimana adanya Ustaz ini. Ya Ustaz, permohonan saya, alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk putri yang paling muda mungkin bisa menyampaikan harapannya. Bisa gantian. Tadi yang belum bicara yang sisi kiri kacamata ya belum bicara. Ya. Ngomong apa? Saran untuk kegiatan selanjutnya. Ya. Kan kita punya mekanisme evaluasi. Ini maksud saya kan tadi karena tidak ada tanya jawab. Karena tidak tanya jawab perlu memfeedback materi yang diberikan gitu. Jadi jangan lompat yang ini. Kalau Mas, saya nggak tahu waktu maksud saya
Adinda ya, Ananda ya. Kamu ini sekarang memberikan komentar, kan ada 2 materi tadi. Materi pertama adalah era penjajahan baru. Materi kedua adalah dilema mayoritas. Sekemampuan kamu menyerap, kamu ingin mengatakan apa? Gitu aja nggak apa-apa. Kita orang tua maklum. Memang ini dosis tinggi nih materinya. Apa ya? Bentar mikir dulu. Bingung apa semangat? Agak bingung. Tadi agak susah cara nangkepnya gitu. Ya, tadi dari materi yang disampaikan itu sesuai dengan keadaan kondisi negara kita saat ini. Terus tadi juga ada rekomendasinya juga kayak jadikan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai sumber ilmu itu juga penting gitu buat jadi pedoman hidup ya. Memang Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, tapi kalau nggak dilakukan, diamalkan gitu kan ya tidak akan merubah apapun gitu. Terus menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat itu saya sangat setuju biar apa ya, dapat memotivasi saya terutama anggota remaja masjid. Semoga bisa dan teman-teman juga itu bisa memakmurkan masjid gitu, menjadikan masjid itu sebagai tempat mungkin wadah untuk menampung apa ya, bakat-bakat dari masyarakat sekitar terutama anak-anak untuk belajar dari banyak gitulah pokoknya. Cukup. Pak itu ya. Pak Suam kali gajiannya. Monggo Pak Suam. Pak Suam. Feedbacknya untuk evaluasi. Tapi jangan salah paham, saya justru ingin tanya jawab itu dikonversikan dengan feedback materi. Ini jangan dibolak-balik tuh. Evaluasi belum kan? Makanya ini Pak. Karena saya mau feedback lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan yang berhubungan dengan masalah umat Islam mayoritas. Kalau dalam satu hadis, umat Islam itu akan menjadi santapan dari berbagai arah. Waktu itu sahabat bertanya pada Rasulullah, apakah saat itu umat Islam sedikit? Dijawab oleh Rasulullah, tidak, bahkan umat Islam banyak, mayoritas. Ya. Sehingga mayoritas umat Islam di Indonesia ini terus terang yang berkualitas itu hanya sedikit. Nah ini perlu yang banyak ini agar supaya berkualitas. Nah untuk yang banyak ini agar berkualitas, maka tadi ada DKM, Dewan Kemakmuran Masjid sebagai sentra pendidikan. Maka mari saya mengajak, saya kasih contoh aja kalau di Mujahidin dulu beliau Ustadz Alfian Tanjung ini sering subuh, sering sholat isya ke masjid waktu baru di Solo gitu. Nah, saya baru kenal dengan beliau karena sering ke situ gitu. Itu kami mohon juga untuk ngisi pengajian itu terus terang gitu. Nah ini sudah saya tingkatkan untuk Ahad pagi itu, selain pengajian hanya 15 menit, tapi kita adakan kegiatan untuk memanggil para pelajar ini, supaya pelajar itu mau ke masjid. Itu terus terang saya membagi uang saku untuk pelajar. SD itu 5.000, kalau SMP 10.000, kalau SMA, SMK 15.000, kalau mahasiswa 20.000. Itu setiap subuh, setiap Ahad. Dengan harapan apa? Kita bisa menarik remaja tadi.
para pelajar tadi yang dulunya itu jauh dengan masjid, yang ada di masjid hanya orang-orang tua. Nah, nanti akan kita tingkatkan dengan adanya masuk ke masjid ini dengan doa-doa, kemudian dengan bahwa kita sebagai orang Islam itu harus berjuang dan sebagainya itu. Ini kedepannya sehingga nanti para remaja Islam itu peduli terhadap Islam yang dulunya jauh dari masjid sehingga dia mau ke masjid dan mau berjuang di jalan Allah gitu harapan kita ini. Nah untuk itu juga kami harapkan untuk masjid-masjid lain barang tentu ya. Selain ada kita bagi uang saku untuk pelajar, ini khusus pelajar, kalau yang orang tua ya kita adakan dengan sarapan pagi. Jadi 2 ini kita ambil setiap sepekan, tapi memang dananya juga lumayan sebab kalau saya 2 itu aja itu kira-kira sebulan ya kurang lebih menghabiskan sekitar 5 juta, 6 juta. 6 juta terus. Nah, ini kita perlu membangunkan para ahliya ini untuk berjuang dengan uangnya tadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa melebar semua masjid untuk meniru ya, walaupun baru sedikit nih kalau seperti yang yang wakaf sehingga tanah wakaf itu kan nggak ada manusia yang punya, jadi wakaf ini jadi punya Allah seperti itu. Dan itu untuk kepentingan umat sehingga ketika nggak ada yang punya maka dia tidak bisa diperjualbelikan apalagi dikasih ke musuh Islam seperti itu. Jadi dari harta umat bisa membentengi umat itu sendiri, kira-kira seperti itu. Terima kasih untuk feedbacknya, mungkin bisa ditanggapi Ustaz Afiah. Ya, baik, saya berusaha tidak lebih dari 5 menit. Bapak Ibu mohon didengar, karena pertama saya ingin menegaskan dulu, PKI itu menganggap tidak ada perlawanan. Mereka menyiapkan sebuah gerakan yang namanya Babatilah untuk 2021 sampai 2025. Mereka akan mempercepat dan memperbanyak orang yang harus dibunuh per Desember 2023. Satu di antara orang yang harus dibunuh secepatnya namanya yang sedang bicara ini. Jadi gerakan mereka memang semakin hari semakin mewujud. Tanggal 11 Maret yang akan datang, mereka akan berkumpul di GBK. Jadi kelompok-kelompok PKI itu akan berkumpul untuk mengikrarkan isyhadu bi anna PKI. Jadi mereka akan berkumpul karena sebenarnya mereka pernah berkumpul pada tanggal 2 dan 3 November 2021 di sebuah yayasan di Bogor. Perwakilannya dari seluruh Indonesia dengan peserta representasi sekitar 70 orang. Berkumpullah PKI dan LKI. PKI itu Partai Komunis Indonesia yang mana mereka telah berkongres
sejak awal reformasi tahun 2000, mereka kongres yang ke-8 di Sukabumi Selatan, kongres yang ke-9 di Cianjur Selatan, kongres yang ke-10 di Magelang tanggal 15 sampai 17 Agustus 2010, kongres yang ke-11 itu di Banyumas tahun 2015, kongres yang ke-20 saya belum punya pengetahuan tempat, tapi sepengetahuan saya mereka punya agenda yang tidak akan pernah bergeser, itulah watak PKI. Jadi untuk 1965 ini saya punya analisis, semoga tidak benar, tapi rasanya kalau lihat dari persiapan mereka dan kelengahan mereka, itu korbannya bisa jauh lebih banyak daripada tahun 65. Ya, karena gerakan mereka sebenarnya sudah bermain sejak matinya para petugas KPPS, dan petugas KPPS yang mati itu 100% adalah pendukung 02. Ya, itu sudah dimainkan, jadi memang sudah dilakukan. Termasuk operasi COVID Kafet. Itu pertanyaan saya yang belum pernah terjawab sampai sekarang. Ada berapa orang Cina yang mati pada musim COVID di Indonesia? Itu hampir tidak pernah ada yang bisa menjelaskan. Jadi intinya operasi ini berjalan sangat serius. Maka betul kata Bunda Sri tadi bahwa seluruh teman-teman mari berdoa dan lakukan doa itu dengan tulus untuk mendoakan diri sendiri, keluarga, orang tua dan lain-lain. Termasuk teman-teman, kalau bahasa perkenalan doain aku ya. Karena kata Rasulullah, barang siapa orang yang mendoakan temannya dan dia tetap mendoakan walaupun dia tidak minta didoakan, maka Allah berkewajiban untuk mengabulkan yang muttafaqun alaih. Jadi buat teman-teman harus belajar begitu. Karena saya melihat betul ya hebatnya Habib Rizik. Yang hebat sih Allah, tapi saya saksi mata ya dalam aksi 411 itu saya lihat sendiri Allah memang menunjukkan kuasanya ketika bom gas air mata itu berbalik semua. Saya ada di bawah tuh. Ternyata memang amalan-amalan jihad itu tidak akan dipahami bagi orang yang tidak melakoninya. Ya. Hikmah tasyri, hikmah syariat Islam tidak akan pernah dipahami oleh orang yang tidak pernah melakukan jihad itu. Pada tahun 1980 teman saya menjadi instruktur latihan mujahidin Afghanistan di Afghanistan. Ketika dia berjalan dengan 80 orang pasukan Afgan itu dikepung oleh kapal pesawat tempur M16 yang daya tembaknya itu per detik 300 peluru. Ya, bisa dibayangkan lagi berjalan biasa, orang mau menuju tempat yang disepakati. Ternyata tembakan itu tidak tahu dari mana itu Ustaz Irfan, dalam hitungan detik seluruh peluru itu disongsong oleh burung-burung yang menjemput. Ada semua teman-teman 8 itu semuanya bersujud dan menangis mereka. Ini artinya kalau kita kisahkan yang dialami oleh para ulama-ulama, apakah zaman Rasulullah, apa zaman-zaman sekarang, Quran tidak pernah memberikan kebohongan kecuali daripada yang meragukannya. Quran itu sadaqta sam'an wa ta'atan, dan dia seluruhnya benar dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Huruf pertama sampai huruf terakhir, kata kuncinya amantu billah wal yawmil akhir. Jadi yang jelas 2023 mereka akan menghabisi tokoh-tokoh seperti saya, dan di sini ada Ustadz Halim yang harus dibunuh. Ya, saya dengar langsung dari pihak-pihak yang bisa dipercaya. Nah, kalau dari daerah yang lain saya tidak tahu, tapi ini Jawa Tengah ini dianggap sudah selesai. Ya, karena benteng mereka itu adalah Boyolali, Sragen, Klaten, dan dikunci dengan tumpuan kuatnya dari Semarang. Semarang itu adalah kekuatan PKI yang paling real karena mereka punya pekuburan Plumbon, dan mereka juga punya orang-orang yang punya akar sejarah masa lalu. Saya harus mempercepat ini untuk peran remaja. Buat teman-teman, saya tidak punya tawaran apapun kecuali ayo nanti setelah ini Anda kan sudah jadi alumni daurah, kalau ada sempat waktu bantu ya. Dan kita ada khusus buat remaja nanti daurah di bulan Maret. Jadi kalaulah andaikan ini saya tahu nanti akan rapat dulu, apakah alumni daurah sekarang yang remaja boleh ikut lagi? Kalau menurut saya bagus juga kalau ikut lagi, supaya nanti dipertimbangkan nih abangnya Ahmad sama ini. Ya, coba tahu nanti bisa ikut lagi ajak. Benar ya, nggak apa-apa ikut. Kita kan juga kadang-kadang nonton film 2 kali 3 kali juga biasa kok. Ya, ini juga panitia udah bermateri itu. Nah, yang lainnya untuk Pak Soam, saya terima itu tugasnya mayoritas yang berkualitas. Ini kita harus lakukan kerja-kerja seperti itu, dan saya mohon doa. Dan yang berikutnya soal wakaf, ini mungkin menarik ya. Dan mungkin satu waktu harus ada pemahaman yang baik tentang wakaf. Wakaf juga ada wakaf uang juga udah mulai dianggap bisa.
tapi saya tidak bisa menerangkan itu. Kelihatannya ada waktu yang harus diatur dari semua teman-teman. Kita selepas maghrib masih ada makan malam. Saya mohon jangan ada yang pulang sampai selesai kecuali uzur syar'i. Misalnya ada yang sakit, ada yang meninggal, atau yang benar-benar nggak bisa. Kalau cuma ada capek-capek dikit bersandar saja lah. Kalau mau repot kita panggil ambulan di depan. Karena saya harus naik bisnya itu jam 7. Oh ya, kalau untuk Semarang saya pikir bisa, karena itu kondisinya. Karena saya juga nggak tahu kok. Ya udah nggak. Ya, buat yang lain yang ikut-ikutan bikin alasan ya, awas ya, kumplan. Ya, Pak Soan, boleh punya alasan dulu Pak Soan hari ini saya siul dan namanya saya. Enggak, Ibu tidak melihat dengan teks, Bu. Kita punya proses prosesi, besok kita berdoa bersama, kita mau berdoa. Itu persoalannya, karena justru biasanya di akhir itu kita membuat closing spiritual yang kuat, gitu. Tapi nggak apa-apa, karena Ibu sudah izin, nggak usah dilihat. Jadi Ibu jangan membenturkan dengan jadwal, itu mempengaruhi orang biar pada pulang. Ibu bilang pulang aja, jangan. Jadi kita ini supaya yang di sini kan belum selesai. Kita mau sholat maghrib, kita mau ini biar di sini Ibu udah diizinkan, dan pulang aja gitu. Gak usah pakai ini, karena orang lain tak pulang semua. Ini kan kita bukan pengajian biasa. Ya, silakan. Hati-hati di jalan, kita doakan. Saya mohon maaf untuk sesi 2 materi, 3 materi berlangsung. Kita akan berjumpa nanti di kaderisasi khusus tingkat lanjutan. Dan mungkin saya akan lebih sangar lagi, mungkin terpaksa saya tendang nanti kalau yang nggak ini ya. Kalau yang ini pelan-pelan gitu ya. Tapi kalau dilawan saya kabur juga. Udah lanjut, Mas Pur kayaknya udah bisa nih. Mas Pur lanjut. Oke, terima kasih Ustaz. Demikian teman-teman materi yang disampaikan termasuk feedbacknya. Kita coba untuk ada evaluasi dan masukan dari Bunda Etik sebelum nanti kita coba evaluasi Bapak Ibu sekalian. Kita coba ada evaluasi rencana kerja tindak lanjut. Ini ada beberapa poin. Intinya adalah setelah ini Bapak Ibu mau ngapain aja. Ini hanya panduan aja. Kalau misalnya di sini tidak muncul bisa ditulis tangan. Kemudian di bawahnya juga ada evaluasi kekurangannya pada hari ini apa, kemudian harusnya bagaimana. Terakhir bagaimana kita mengajak teman-teman supaya bisa saudara, teman, kerabat supaya bisa ikut berjuang untuk menegakkan Islam atau untuk kemenangan Islam. Itu yang kita coba masukkan di sini. Nanti untuk perbaikan kita untuk daurah-daurah berikutnya. Itu kira-kira yang akan kita sampaikan. Nanti kita setengah jam sebelum maghrib kita coba ada penutupan dulu, sesi penutupan, kemudian nanti ada pesan dan pesan, kemudian nanti setelah maghrib nanti ada makan malam. Mungkin setelah makan malam ada foto-foto bersama dulu ya, foto-foto bersama dokumentasi. Karena kalau ada beliau ini, saya pikir bisa disiasati bagaimana kita bisa foto bersama. Oh iya, bisa. Sebelum setelah maghrib makan sambil foto ini kan ya, bisa di. Monggo nanti kita foto dulu. Kemudian intinya kita jadwal sampai sholat maghrib, sholat isya nanti ya. Habis maghrib makan malam, kemudian nanti sama-sama dan mungkin foto-foto. Setelah itu sholat isya selesai, pulang ke rumah masing-masing. Monggo untuk Bunda Eti memberikan spirit baru kepada teman-teman yang hadir pada hari ini dan kemudian untuk mengikuti kegiatan-kegiatan daurah berikutnya mungkin Bunda. Belum naik dikit belum diurup ke naik dicek lagi belum okay. Dan untuk seluruh peserta daurah yang kedua ini yang sebenarnya pelaksanaan daurah ini tidak seberat sama sekali tidak berat seperti Nabi berjuang ya. Kita ini perjuangannya kecil sekali. Bahkan kalau kita harus menempel 100 tanduk atau apa itu sangat kecil sekali ya. Jadi tidak apa-apa ada apa-apanya kita dengan perjuangan harus berjalan ke toke, dilempari, dihina dan lain sebagainya.
harus ke berjalan Goa Solo, dari Goa Solo berjalan lagi ke Medina, sangat berat sekali. Dan hari ini tetapi meskipun demikian kami juga merasakan berat untuk mencari berapa orang ini begitu berat, karena seperti mencari satu jarum di antara beribu-ribu dari panjenengan semua ini. Oleh karena itu saya mengajak kepada ibu semua, besok bulan Februari ini adalah masanya kita untuk membuktikan bahwa hari ini benar-benar menjadi membekas kepada diri kita untuk berjuang, menentukan, membantu Allah SWT mendatangkan para peserta untuk bisa daurah baru. Kemudian setelah itu daurah selanjutnya jadi tanggung jawab kita semua. Begitu saja ya. Terima kasih ya. Jadi saya mengajak kepada seluruh ibu-ibu khususnya yang datang hari ini, besok harus menunjukkan bahwa kita semua bisa. Ya, tidak hanya 22 orang yang datang hari ini, tetapi besok 40 orang minimal dari masing-masing wilayah harus bisa datang di forum ini. Begitu aja. Terima kasih semuanya. Selamat atas pelaksanaan daurah yang kedua ini. Sukses. Terima kasih, kami bergembira sekali. Amin. Terima kasih Bunda ini yang sudah memberikan motivasi pada kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita coba untuk sesi terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini sederhana. Jadi nanti akan dibagi oleh teman-teman formulir seperti ini. Ini hanya perlu diisi aja. Contohnya dibagi sambil dibagi aja. Jadi satukan penyadaran sebenarnya. Itu adalah ada beberapa kegiatan. Ini mau dilaksanakan bulan apa? Februari kan. Besok Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 6 bulan ini. 6 bulan ini kira-kira apa yang teman-teman Bapak Ibu Saudara sudah lakukan untuk bisa merealisasikan kegiatan itu. Kalau tidak ada kegiatan di dalam muncul dalam tulisan ini, bisa ditulis tangan. Kemudian bawahnya itu ada pertanyaan, tolong bisa diisi itu untuk perbaikan kita selanjutnya. Untuk formulir ini dikasih nama aja di pojok kanan atas. Nama aja cukup nama. Dan nanti untuk apa ya istilahnya nanti kita bisa mengkolektif itu kemudian kita kumpulkan sebagai evaluasi kita di yang akan datang. Monggo bisa diisi Bapak Ibu sekalian, namanya di pojok kanan atas boleh, kiri atas boleh nama. Kemudian diisi. Centang aja, centang aja, ya centang. Yang bawahnya ditulis tangan, tulis tangan yang bawahnya. Itu ya. Kemudian informasi Bapak Ibu sekalian, kita bersama Ustadz Ridwan Tanjung itu mengadakan kajian setiap Selasa ketiga setiap bulan itu di masjid. Sabtu. Selasa itu tempat saya. Oh ya, Selasa diganti ini khusus untuk apa? Jumat di sini, Selasa di Kartini khusus Ahmad. Kemudian kalau khusus untuk umum itu ada di Masjid Nurul Iman setiap hari Sabtu ketiga. Ba'da subuh waktunya ya. Ba'da subuh nanti kita subuh bersama di sana. Kemudian nanti mendengar kajian dari Wan. Setelah itu nanti kita sarapan bersama sambil berdiskusi ringan bersama dengan Wan. Monggo nanti ada pertanyaan ringan bisa disampaikan pada saat sarapan bersama tersebut. Itu. Kemudian untuk daurah mungkin bisa disampaikan Pak Ketua monggo untuk jadwal daurah ini juga. Ya, kalau hari Sabtu misalnya jauh, Bapak Ibu sekalian bisa melihat live-nya, live streaming di Facebook itu namanya Facebooknya Purwanto. Nanti kita share di grup nanti bisa. Mungkin jangan lupa ini ada pengumuman dari Pak Ketua terkait kegiatan daurah berikutnya dan target para pesertanya.